Oke, pendahuluan erosi adalah pindah atau terangkutnya tanah beserta bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh media alam yaitu air dan angin. Erosi sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah karena air itu mengalir dari atas ke bawah sehingga akan terjadi ketimpangan kesuburan tanah setelah terjadi erosi. Macam-macam erosi. 1. Erosi lembar atau sheet erosion adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan tanah. Penyebab erosi ini adalah kekuatan butir-butir hujan dan aliran permukaan yang merata. Yang kedua, erosi alur atau rill erosion adalah pengangkutan tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah. Penyebab erosi alur adalah aliran permukaan yang tidak merata tetapi terkonsentrasi pada alur tertentu. Yang ketiga, erosi parit atau gully erosion, erosi yang proses terbentuknya sama dengan erosi alur, tetapi alur yang terbentuk sudah demikian besarnya, sehingga tidak dapat lagi dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. 4. Yaitu erosi tebing sungai atau river bank atau stream erosion adalah akibat pengikisan tebing sungai oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing atau oleh terjangan aliran sungai yang kuat pada belokan sungai. 5. Longsor atau landslide adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan atau gerakan tanah terjadi pada saat persamaan dalam volume besar. Yang keenam, erosi internal adalah terangkutnya butir-butir tanah ke dalam pori-pori tanah sehingga tanah menjadi kedap air dan udara. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah memahami tentang jenis erosi yang terjadi, faktor terjadinya erosi, dan teknik konservasinya. Lanjut. Belum. Ulang. Kalau mbak taman terus masuk lagi ke apa? Nah, iya. Lanjut ayo. Dan berikut adalah metodenya. Alat dan bahan yaitu 1. Lokasi erosi, 2. Alat tulis, 3. Alat dokumentasi. Untuk cara kerjanya, yang pertama melakukan observasi erosi di sekitar tempat tinggal. Kedua, mengidentifikasi dan mengambil gambar erosi yang terjadi. Ketiga, semua anggota kelompok memberikan data potensi erosi di tempat tinggal masing-masing berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan minimal pertanyaan sebagai berikut. Pertama, mengapa erosi itu terjadi? Kedua, siapa yang menyebabkan erosi itu? Ketiga, kapan biasanya erosi tersebut terjadi? Keempat, apa yang menyebabkan erosi itu terjadi? Kelima, bagaimana langkah masyarakat sekitar dengan erosi yang sering terjadi itu? Lanjut, next. Dan memberikan deskripsi penyebab erosi dan teknik konservasi yang cocok untuk masing-masing erosi yang terjadi. Pembahasan pertama siapa? Ratna. Urang metu ba. Nah, wes, inilah. Untuk pembahasan, proses erosi terjadi melalui penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan.
Di alam terjadi dua penyebab utama yang aktif dalam proses ini, yaitu angin dan es, atau gravitasi yang berlangsung secara alamiah ataupun sebagai akibat dari tindakan manusia. Dampak erosi di tempat kejadian antara lain kesuburan tanah karena hilangnya lapisan atas tanah yang subur, menurunnya kualitas sifat fisik tanah karena hilangnya bahan organik tanah, menurunnya kapasitas infiltrasi, dan menurunnya produktivitas lahan pertanian. Dampak erosi dari hilir meliputi rendahnya kualitas dan nilai kegunaan air sungai, sedimentasi di waduk dan saluran air, perusakan anak sungai dan lahan, dan perubahan rezim hidrologis. Batu next. Farih di Farih. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan secara survei lahan sangat memungkinkan jadinya erosi. Hasil wawancaranya pertama, mengapa terjadinya erosi? Terjadinya erosi karena dapat terjadi karena adanya proses pengemburan tanah untuk kepentingan pertanian. Hal ini juga sangat rentan terjadi erosi kali ini umumnya terjadi pada singgatan tanah pada lahan kebun campuran, sehingga pada saat terjadinya hujan aliran air dari atas akan turun ke singkapan dan akibat tidak adanya penahanan terbawa disebabkan oleh alam berupa aliran air dan air hujan yang mengikis tanah menyebabkan erosi. Kapan terjadinya erosi tersebut? Turu ning dhuwur kene lho. Kene lho. Etanku. Ora tak pateni sik. Jawabannya karena ketika butiran air hujan mengenai Di bandar kene lho turu wis istirahat sik. maka partikel tanah akan terlepas dan terlempar ke udara. Proses ini akan berlanjut ke proses pengangkutan oleh aliran air hujan. Masyarakat kita harus dengan erosi yang sering terjadi itu jawabannya konservasi tanah, membuat terasi ring, contour farming, dan melakukan reboisasi. Mbak, next. Selanjutnya, Untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi serta memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi, maka dilakukan konservasi tanah menggunakan metode vegetatif yang dinilai lebih cocok diterapkan.
Konservasi tanah vegetatif merupakan cara konservasi dengan memanfaatkan tanaman hingga tanah bisa terhindar dari air hujan dan aliran permukaan. Biasanya kalau sudah banyak aliran permukaan, tanah bisa jadi rawan erosi. Jadi perlu yang namanya pemanfaatan tanaman. Mbak, next. Kesimpulan, air sungai di Desa Bulo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora tergolong kurang baik dengan kondisi air keruh. Sungai tersebut terletak pada sekitar persawahan. Faktor penyebab sungai berwarna keruh karena curah hujan cukup tinggi yang menyebabkan erosi dan pengikisan lahan pertanian. Masyarakat sekitar tidak ada campur tangan pada proses terjadinya pencemaran dan proses pencemaran murni dari alam. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.